Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Bandung. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju Kota Malang. Nah, biasanya itu kan ada keberangkatan kereta secara langsung dari arah Bandung ke Malang, yaitu kereta api Malabar pada sore hari saja. Namun sekarang ini kereta api Malabar ada dua perjalanan. Dan saya akan mencoba perjalanan naik kereta api Malabar pagi dari Stasiun Bandung tujuan Stasiun Malang. Gimana untuk perjalanannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Bandung pintu selatan ya. Dan untuk pintu selatan ini biasa digunakan untuk naik turun penumpang kereta api lokal. Teman-teman biasanya itu lebih familiar ketika naik kereta api jarak jauh pasti di stasiun utara di sebelah sana ya. Tapi di stasiun selatan juga kita bisa boarding untuk kereta api jarak jauh namun hanya menggunakan cara manual. Tidak ada face recognition di stasiun selatan ini. Nah, stasiun selatan juga identik dengan adanya monumen Tugu Lokomotif sebelah sini, lokomotif uap ya. Dan di depannya itu ada kantor Daop 2. Untuk Stasiun Bandung pintu area selatan ini kita bisa lihat ya, memang areanya luas. Dulu itu di sebelah sana ada loket stasiun teman-teman, tapi loketnya sudah dipindah ya. Sehingga di sini hanya area ruang tunggu bagian luar sebelum boarding dan ada juga Indomaret. Ini dia untuk Stasiun Bandung area selatan ya. Jadi untuk stasiun selatan fasilitasnya itu tidak selengkap di stasiun utara sana. Kalau di sini ada beberapa gerai retail, memang tidak banyak. Ada juga penjual oleh-oleh di sebelah sana, tapi hanya ada satu toko ya. Untuk keberangkatan kereta api Malabar, itu tuh biasanya menggunakan rangkaian seperti ini ya. Menggunakan K316 sebanyak 2 kereta dan juga kereta Mail Steel. Jadi ini adalah perjalanan kereta Malabar yang reguler pada sore hari dari arah Bandung ataupun juga dari arah Malang. Nah, kalau stasiun utara ada di sebelah sana ya. Stasiun selatannya berada di sebelah sini. Untuk kereta api Malabar tersedia di jalur 5. Dan apabila teman-teman naik kereta dari arah Bandung, jangan mepet-mepet ya datangnya. Karena membutuhkan waktu untuk pindah ke peron menggunakan akses Skybridge ini. Setidaknya 10 menit sebelum kereta berangkat, kalian harus sudah melakukan boarding ya. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Bandung, di area peron jalur 5, dan kereta api Malabar yang saya naiki itu sudah ada di samping saya ya. Dan perjalanan kereta api Malabar, semula kereta ini itu hanya melayani satu perjalanan saja, yang dimana berangkat dari Stasiun Bandung ataupun dari Malang pada sore hari. Sekarang ada perjalanan pagi dari kedua arah. Untuk perjalanan kereta api Malabar pagi yang saya naiki ini akan diberangkatkan dari Stasiun Bandung pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan selama 13 jam lebih 5 menit, diperkirakan nanti akan tiba di Kota Malang, Stasiun Malang, itu pada pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, atau anggap sajalah jam 11 malam. Sebenarnya untuk dari jam keberangkatan, kereta api Malabar dari Bandung ini menurut saya enak sih ya. Tapi untuk tiba di Kota Malang, itu tuh udah malam banget. Bedanya lagi ya, untuk perjalanan kereta api Malabar yang reguler dengan kereta Malabar pagi, rangkaiannya berbeda. Kalau Malabar yang sore, itu tuh masih menggunakan rangkaian Mail Steel atau rangkaian yang sudah agak lama. Sedangkan untuk perjalanan kereta api Malabar pagi, menggunakan rangkaian stainless steel ya. Perjalanan Malabar pagi itu dioperasikan sejak tanggal 24 Januari 2024. Hari itu adalah bertepatan dengan diresmikannya kereta api Papandayan relasi dari Gambir tujuan Garut dan juga kereta api Pangandaran yang beroperasi kembali setelah hampir 4 tahun mati suri. Apabila kalian ingin nonton juga video perjalanan naik kereta api Papandayan ataupun kereta api Pangandaran, bisa cek videonya di channel saya ya. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Malabar saat ini adalah CC206 1508 Depo Induk SDT atau Sidotopo. Nah, C itu menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 2 gandar ya. Ada 3 set gandar roda di depan dan juga di belakang.
206 adalah seri lokomotifnya yang memiliki ciri ada dua kabin. Kabin yang depan ini kabin 2B, dan kabin SH-nya itu ada di 1A, yang di belakangnya itu ada suling ya di atasnya. Lalu 15 adalah tahun pertama dinas di 2015, karena ini merupakan CC206 batch kedua. 08 adalah nomor absennya di tahun segitu, dan depo induk SDT Deposito Topo sebagai kepemilikan dari sarana lokomotif ini. Yang ada di jalur 5 ini adalah kereta api Malabar yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Kita bisa lihat ya, dari segi rangkaian, ini menggunakan rangkaian kereta stainless steel, atau bisa dibilang adalah kereta eksekutif yang memang sekarang itu banyak sekali beredar. Sedangkan yang ada di jalur 2 sana, itu adalah rangkaian kereta api Malabar yang reguler. Tampak luar saja ini sudah terlihat perbedaannya ya teman-teman. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Malabar pagi dari arah Bandung pada hari ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk perjalanan kereta api Malabar yang reguler, itu di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, dan hanya membawa dua kereta kelas ekonomi K3 New Image. Di belakang ekonomi yang K3 New Image ini ada kereta restorasi, lalu ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan ada juga dua kereta bagasi. Jadi untuk perjalanan kereta api Malabar yang semula itu ada kelas bisnisnya, sekarang dikurangi kelas bisnisnya, sehingga mungkin ya dari segi kapasitas tempat duduk sudah berkurang, sehingga memang banyak sekali permintaan tambahan kereta api Malabar. Jadi ya saya bisa bilang kereta api Malabar ini adalah salah satu kereta favorit ya dari arah Bandung ke arah Malang, karena memang menjadi satu-satunya kereta yang direct dari arah Bandung ke Malang juga sih, nggak ada kereta lainnya. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 3 single seat nomor 1C, dan saya dapatnya di jajaran depan ya, nggak lagi hoki. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Jadi ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Malabar saat ini. Diberangkatkan dari stasiun Bandung, akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Leles, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Lulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Tapi kayaknya ini tuh peta rute perjalanan Malabar yang reguler sih. Seingat saya untuk perjalanan kereta api Malabar pagi, itu tuh melintas langsung di Wulingi. Selamat datang di kereta api Malabar yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 13 jam 14 menit. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:59. Kita sudah tiba di stasiun Kiara Condong, dan stasiun Kiara Condong merupakan pemberhentian normal untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Tapi sih jarang, nggak akan ada yang turun penumpang dari arah Bandung ke Kiara Condong. Nah, di sana ada kereta api Pasundan, dan keberangkatan kereta api Pasundan itu 10 menit setelah kereta api Malabar. Sehingga setelah Malabar berangkat, Pasundan itu bakal berangkat juga ya. Kita bisa lihat tuh, kereta Pasundan. Itu lokomotifnya traksi ganda, double CC203. Keren banget. CC203-9506 sama CC203 berapa lah, nggak kelihatan. Sekarang ini perjalanan kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari kota Bandung ya. Selain berangkat dari stasiun Bandung juga, penumpang bisa naik dari stasiun Kiara Condong. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini untuk penumpang kereta api Malabar di eksekutif 3 memang masih banyak kursi yang kosong juga, tapi nggak kosong-kosong banget teman-teman. Hampir semua baris itu terisi ya. Keren banget sih.
Ini kan hitungannya jam perjalanan kereta baru, tapi dengan okupansi yang mungkin lebih dari 50%-an di hari weekday, saya anggap udah bagus sih. Kalau hari weekend mungkin ini keretanya udah full seat. Oke lah, kita nikmati perjalanan naik kereta api Malabar ini. Dan seru juga ya, ada perjalanan pagi dari arah Bandung ke arah Malang. Jadi terdapat pilihan agar kita bisa menikmati perjalanan juga. Walaupun kali ini saya nggak beruntung dapat single seatnya di bagian depan yang menghadap tembok. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang ini kita melintas di petak jalur Cimekaran Cekek ya. Di sini itu terdapat depo kereta, tapi bukan kereta biasa, melainkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehingga untuk sarana kereta-kereta cepat itu disimpan di antara jalur ini ya teman-teman. Terus juga tuh kelihatan kan ada si Wush yang lagi parkir tuh. Nah ini nih. Sekarang ini jam 11 siang ya, dan saya mau ke restorasi dulu. Di sini itu ada ruang operator. Lalu setelah ruang operator ada ruang kru. Dan setelah ruang kru ini ada musola.
Musola bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada perlengkapan sholat dan lain-lain. Lalu ada juga sendal untuk mengambil wudhu. Nah, jadi di kereta restorasi juga ini ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan langsung di kereta restorasi. Ini kereta itu suka dipakai untuk bekerja, terutama di kereta restorasi. Jadi konsepnya kereta restorasi sekarang itu udah kayak kafe ya teman-teman, walaupun kayaknya ada alih fungsi di situ. Terus di sana juga ada sebuah mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanannya. Sekarang juga saya sudah memesan satu menu makanan. Ini ada nasi goreng Parahyangan seharga Rp40.000. Dan dalam satu paket nasi goreng Parahyangan ini terdapat satu porsi nasinya, terus ada telur, ada satu potong ayam, ada juga acar, timun, dan ada kerupuk. Menu makan siang saya hari ini adalah salah satu menu best seller di kereta restorasi, yaitu nasi goreng Parahyangan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Masih hangat karena tadi itu diangetin dulu ya sama prama-praminya. Tapi untuk ayamnya di sini tuh udah lumayan kering. Dan ini kayaknya telurnya 3/4 matang ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:19 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Warung Bandrek. Ini di depan stasiun Warung Bandrek, pemandangannya asli ya, indah, asri gitu loh. Kelihatan segar banget dan udara di sini juga enak banget. Anginnya sepoi-sepoi, mirip-mirip seperti di Cipeundeuy. Nah, stasiunnya ada di sebelah sana ya. Dan ini merupakan stasiun kecil, tidak untuk naik turun penumpang. Di sini kita akan bertunggu silang dengan kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Jadi setelah saya selesai makan dari kereta restorasi, saya itu nggak pernah berlama-lama ya, saya langsung cabut aja gitu. Memang kan ruangnya terbatas ya, ditambah lagi juga penumpang kereta banyak. Jadi ya supaya gantian aja sih sama penumpang yang lainnya, terutama sekarang itu memasuki jam waktu makan siang. Jadi nggak enak aja kalau saya mah berlama-lama di kereta restorasi. Saya juga himbau buat teman-teman, jadi pergunakanlah kereta restorasi hanya untuk makan dan minum saja ya. Agak kurang bijak sih kalau misalkan bekerja di kereta restorasi. Sebenarnya untuk bekerja kan bisa di dalam kereta tempat duduk kalian masing-masing. Terkecuali kalau kereta restorasinya sepi, kosong, dan tidak ada orang yang menunggu atau tidak ada orang yang mau pakai. Nah, kenapa kereta api Malabar ini tunggu di stasiun Warung Bandrek dan bersilang dengan kereta api Serayu yang notabene kereta ekonomi bersubsidi karena kereta Serayu itu merupakan kereta reguler, sedangkan Malabar ini statusnya kereta tambahan nomor 7000 sekian. It is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next train. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:47. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Cipeundeuy. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan naik kereta lewat Cipeundeuy, coba turun di sini untuk menikmati keindahan alam sejenak yang ada di Cipeundeuy ini. Udaranya benar-benar bersih banget, udaranya benar-benar segar. Asli, ini merupakan salah satu stasiun favorit saya ya. Jadi untuk perjalanan kereta api itu dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Cipeundeuy sini,
didominasi kontur tanah yang naik turun, lintasan berkelok-kelok, serta setelah dari Cipendei juga didominasi oleh perjalanan yang turun ya. Sehingga di stasiun Cipendei memang berhenti 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Kita bisa lihat ya, ada petugas juga tuh yang lagi ngecek rangkaian karena di sini itu benar-benar wajib. Rata-rata kereta di sini berhenti selama 10 menit, teman-teman. Jadi waktunya cukup lama dan bisa kita gunakan untuk menikmati keindahan alam yang ada di sini. Asli sih, seger banget. Nah, itu yang ngeceknya nggak sendirian ya. Ada 2 orang. Tuh. Dan sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 3 dengan kode seri K1-01847BD. K1 menandakan bahwa sarana kereta ini adalah kereta kelas eksekutif atau di atasnya ya untuk kode K1. Lalu 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 18 adalah tahun pertama dinas di 2018. 47 adalah nomor absennya. Serta BD ini adalah depo kepemilikan dari Depo Bandung. Sarana kereta ini rumahnya ada di Bandung. Nah, ACTS 220-380V itu menandakan bahwa tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian, BK adalah berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton, MD adalah mulai dinas di tanggal 19/04/2018. P24 SGU adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng tanggal sekian, dan P24 YAD adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang di tanggal sekian ya. Selain itu juga, di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan apabila tidak salah, kereta api Malabar pagi itu bisa melaju di kecepatan maksimalnya ya, 120, berbeda dengan perjalanan Malabar yang reguler. Kalau Malabar yang reguler, setahu saya rangkaian lama itu masih berjalan di angka 100. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton, dan 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Untuk bugi K10, bentukannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat, itu di samping-samping, seperti ada bentuk tabung. Untuk perjalanan kereta dari arah Bandung ke arah timur itu didominasi oleh perjalanan jalur ekstrim ya, di mana memiliki kontur tanah naik turun dan lintasan yang berkelok-kelok. Nggak tanggung-tanggung, untuk tanjakan dan turunannya itu mencapai 25 per mil, yang dimana itu tandanya terdapat perbedaan ketinggian sejauh 25 meter dari jarak 1 km. Edan sih. Jadi untuk dari arah Cipendei ini ada di angka 772 meter di atas permukaan air laut, dan nanti di Cirahayu itu tuh udah sekitaran 600-an teman-teman. Kita persiapan melintas di stasiun Cirahayu dengan ketinggian 619 meter di atas permukaan laut. Turunnya udah 150 meteran ya dari Cipendei tadi, padahal baru 1 petak loh. Sekarang jam 12:37, kita sudah tiba di stasiun Tasikmalaya, dan di sini yang naik lumayan banyak ya. Di sini juga kita bertemu dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung. Nah, setahu saya ya, untuk aturan bagasi itu maksimal penumpang membawa 20 kilo. Tapi ini kayaknya koper beratnya lebih dari 20 kilo semua. Bayangin ya, ini nih. Kalau misalkan ada penumpang yang mau turun dari kereta, repot asli. Sekarang ini kereta api Malabar melintas langsung di stasiun Ciamis. Ini agak heran sih, di saat Argo Wilis dan kereta api Turangga yang kelasnya jauh lebih tinggi berhenti di Ciamis, tapi Malabar yang baru ini di perjalanan pagi itu melintas langsung. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:23. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar.
Dan di Banjar ini kita bertemu juga dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini merupakan kereta termurah dari Kutoarjo menuju ke Kiara Condong. Dan kereta api Kuto Jaya Selatan ini adalah kereta full kelas ekonomi bersubsidi ya. Ternyata ya teman-teman, selain masinis, di stasiun Banjar ini juga kondekturnya diganti. Jadi ada pergantian kru, kondektur, polsuska, dan juga masinis. Ini baru berhenti udah langsung berangkat lagi ya. Sinyalnya juga udah hijau, PPK udah keluar. Sekarang ini perjalanan kereta api Malabar sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar. Dan sekarang kita cek untuk kecepatan kereta api Malabar pagi ini ada di angka berapa ya. Yap, betul sekali. Kita bisa lihat ya, kereta ini sekarang melaju di angka 113 km per jam. Karena memang untuk kereta eksekutif stainless steel ini bisa melaju sampai dengan kecepatan 120. Ini keretanya udah ngebut ya teman-teman. Wih, di angka 116 nih barusan. Apa mungkin di jalur lintas ini sudah support untuk 120? Saya kurang begitu hafal karena belum update lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.46. Kereta api Malabar sudah berhenti kembali. Dan ini adalah stasiun Cipari. Stasiunnya ada di sebelah sana. Setahu saya di sini itu tidak ada kereta yang berhenti normal untuk naik turun penumpang. Ada kereta yang berhenti normal pun di sini hanya untuk bersilang saja. Nah, stasiun Cipari, kita bisa lihat ya, area depannya ini sudah langsung area pemukiman warga. Jadi memang karena tidak ada yang naik turun penumpang secara reguler, peronnya juga cuman terbatas doang di dekat-dekat area stasiun. Bahkan di sini tidak ada peron ya teman-teman. Di stasiun Cipari ini kita akan bersilang dengan sesama kereta api Malabar dari arah Malang tujuan arah ke Bandung. Kita bisa lihat sinyal di sana sudah hijau dan nanti kereta api Malabarnya akan melintas di jalur sini ya. Itu dia kereta api Malabar dari arah berlawanan dan ngebut juga ya di sini. Setahu saya di belakang kereta Malabar ini nih ada kereta api Argo Wilis. Dan kalau nggak salah nanti kereta api Malabar ini di depan akan berhenti di stasiun Sidarja. Setelah Sidarja Gandrung Bangun. Di Gandrung Bangun itu akan bersilang dengan kereta Argo Wilis. Jadi ini nih sebanyak 3 stasiun berturut-turut akan berhenti terus. Sekarang kita memasuki stasiun Sidarja. Ini ada beberapa orang yang naik ya. Sidarja ini sudah memasuki kawasan Cilacap teman-teman. Dan di stasiun Sidarja ini jadwal berhentinya sebentar banget ya. Ini masuk kita pada pukul 13.58 menit. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.09. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Gandrung Mangun. Di stasiun Gandrung Mangun, kita berhenti lagi satu petak setelah Sidarja untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis, kereta dari arah Surabaya tujuan arah ke Bandung dan menjadi rajanya di jalur lintas ini. Kalau nggak salah ya, Taspat di Gandrung Mangun juga ngebut banget sekitar 115 km per jam. Jadi nanti kereta api Argo Wilis bakal ngebut banget lewat sini. Dan juga tadi saya lihat ada satu orang yang naik kereta api Malabar. Jadi mungkin di Gandrung Mangun juga normal untuk naik turun penumpang ya. Ada juga sih beberapa kereta yang berhenti di sini seperti kereta-kereta ekonomi. Biasanya Kahuripan, terus kereta api Kuto Jaya Selatan, gitu-gitulah. Nah, di stasiun Gandrung Mangun ini ya, itu tuh ada beberapa ruko teman-teman. Tapi beberapa kali saya lewat sini, rukonya itu selalu tutup kayak yang udah terbengkalai dan tidak digunakan. Apakah mungkin kereta yang berhenti di sini sudah sedikit jadi untuk ruko-rukonya pada tutup gitu ya? Sayang banget sih.
Itu dia kereta api Argo Wilis, ngebut banget ya. Dan tadi saya lihat kereta panoramiknya penuh. Gila sih, mantap. Sekarang ini kita melintas di jembatan Sungai Serayu yang ada di Maus ya, dan jembatan ini itu menjadi jembatan kereta terpanjang di Indonesia, mengalahkan jembatan Cikubang ya teman-teman. Jadi untuk jembatan terpanjang sekarang itu adalah jembatan ini. Kita lihat ya, tuh pemandangan di Sungai Serayunya juga cakep banget sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:58 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Kroya, di stasiun besar yang ada di Daop 5 Purwokerto. Dan Stasiun Kroya ini merupakan salah satu stasiun tersibuk dikarenakan memiliki dua perpecahan jalur. Yang pertama tadi kita melaju dari jalur arah Bandung. Semua kereta dari Bandung itu berhenti di Stasiun Kroya. Ditambah lagi, ada juga percabangan lainnya dari sebelah kanan ya. Itu merupakan percabangan dari Purwokerto dan juga dari arah Cirebon. Sehingga untuk kereta yang menuju arah Jogja, entah dari arah Bandung, entah dari arah Purwokerto, itu kebanyakan besarnya berhenti di sini. Hanya ada dua kereta yang melintas langsung di Stasiun Kroya, yaitu kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. Pada pukul 15:32, sekarang kereta api Malabar tiba di Stasiun Kebumen. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:51. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kutoarjo. Di Stasiun Kutoarjo ada beberapa penumpang yang turun dari kereta api Malabar ya. Ini adalah stasiun ujung yang ada di Daop 5 Purwokerto. Setelah ini kita akan bergerak ke arah Jenar, dan di Jenar sudah memasuki Daop 6 ya. Ini nih, ada kereta Pramex. Kereta Pramex ini adalah kereta lokal dari arah Kutoarjo sampai dengan ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta ya.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:38 menit. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang naik dan turun di stasiun Tugu Yogyakarta asli teman-teman, rame banget. Emang ya, okupansi di Yogyakarta ini kereta selalu penuh terus. Nah teman-teman, jadi untuk perjalanan kereta api Malabar pagi ini ya, dari arah Bandung ke arah Yogyakarta, jamnya enak banget, asli. Karena berangkat dari Bandung ini paling siang secara reguler, itu tuh jam 9:50, hampir jam 10 pagi. Dan nyampe di Jogja juga sebelum jam 5 sore. Jadi mantep banget sih. Sekarang ini waktu jam 17:30. Kita sudah tiba di stasiun Solo Balapan ya. Ini kereta api Malabar baru saja tiba dan akan segera diberangkatkan kembali. Jadi memang berhentinya itu hanya sekitaran 3 menit doang ya. Nah, di Solo Balapan ini terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya. Ini kita bergerak dari percabangan Solo Balapan ke arah Solo Jebres, lalu yang ke arah sana itu ke kiri menuju arah Bundih sampai dengan ke arah Semarang, dan ada juga percabangan dari arah Semarang langsung ke arah Solo Jebres ya. Jadi ketika dilihat dari tampak atas, percabangannya itu berbentuk segitiga. Sekarang ini sudah diberangkatkan lagi ya dari stasiun Solo Balapan, dan tadi itu pagi saya sempat pesan satu kuliner khas daerah. Ini adalah serabi noto suman ya, salah satu makanan khas Solo. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bentukannya digulung-gulung. Ini ada dua rasa ya. Ada rasa coklat dan juga ada rasa original. Untuk harganya di aplikasi itu Rp45.000. Tapi tadi ketika saya check out ada tambahan biaya ongkir Rp10.000. Jadi untuk mendatangkan serabi ini ke kereta, totalnya kita harus mengeluarkan uang Rp55.000. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Untuk santan kelapanya berasa banget dan coklatnya juga cukup berasa. Menurut saya sih ini cocok buat cemilan. Tapi saya juga bingung ngabisinnya. Banyak banget soalnya, ada 10 pieces ya. Pada pukul 18:16, kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngawi. Di Ngawi ini barusan ada beberapa orang yang turun ya, dan beberapa kereta juga ada yang berhenti di Ngawi ini. Bukan hanya kereta api Malabar saja, bahkan ada juga beberapa perjalanan kereta yang menuju arah ke Jakarta ya. Tapi untuk kereta-kereta full kelas eksekutif, kayaknya itu nggak ada yang berhenti di Ngawi sih. Rata-rata yang berhenti di Ngawi, kereta-kereta kelas ekonomi ataupun juga kereta campuran seperti kereta api Malabar ini. Kita bisa lihat ya, okupansi dari kereta api Malabar ternyata mantep juga, karena banyak penumpang tarif khusus teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:37 menit. Kereta api Malabar telah tiba di stasiun Madiun. Dan kita bertemu dengan kereta api Gajayana ya. Nah, kereta api Gajayana ini adalah kereta yang melayani relasi dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Gambir, teman-teman. Sekarang rangkaiannya sudah menggunakan rangkaian stainless steel ya, sama seperti kereta api Malabar. Tadi itu kereta api Gajayana datang dengan kereta api Malabar bebarengan ya, teman-teman. Gajayana masuk, Malabar juga masuk. Tapi untuk kereta api Gajayana ini tuh berhentinya cuma sebentar banget. Udah mau berangkat lagi dia. Tuh sinyalnya udah mulai hijau di sana. Buat temen-temen yang nunggu perjalanan naik kereta api Gajayana yang stainless steel, sabar ya. Jadi kalau misalkan urutan rencana tripnya, saya ini ke Malang naik kereta api Malabar dan nantinya saya bakal pulang naik kereta api Gajayana.
Tapi ya lihat nanti sih. Saya nggak tahu uploadnya dalam waktu dekat untuk trip Gajayana atau enggak. Karena banyak banget komentar yang suruh saya untuk nyobain naik kereta api Gajayana stainless steel ini. Kereta api Gajayana juga kereta yang kelasnya tinggi banget ya. Karena membawa full kelas eksekutif, ditambah ada satu kereta kelas luxury. Bila teman-teman ingin lihat video tentang perjalanan kereta api Gajayana Luxury, bisa cek videonya juga di channel saya. Nah teman-teman, jadi untuk rangkaian kereta stainless steel yang digunakan oleh kereta api Malabar saat ini, itu tuh diproduksi di Madiun, di PT Inka. Untuk PT Inka, lokasinya ada di seberang dari stasiun Madiun ini ya. Jadi kan di sana ada kereta BBM, kereta ketel. Di seberangnya itu ada tembok, dan area sebelah tembok di sana udah area PT Inka. Termasuk untuk kereta New Generation, lalu kereta angkatan 2009, 2010 yang terkenal nyaman, itu asalnya dari Madiun. Keren ya? Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta eksekutif pada kereta api Malabar ya. Dan untuk kereta eksekutif ini kita bisa lihat untuk kapasitas tempat duduknya ada 50 kursi. Dan saya sekarang duduknya kereta eksekutif 3 single seat nomor 1C. Dan kebetulan untuk 1C sekarang ini menghadap tembok. Nah untuk legroomnya kurang lebih seperti ini. Memang untuk legroom lega banget ya. Terus untuk fasilitasnya sendiri, di atas sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik, pakaian, dan lain-lain. Lalu ada juga lampu baca di sebelah sini. Lampu bacanya menyala dengan normal. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil yang bisa kita gunakan untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini juga terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, ini kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dan ada juga sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Apabila teman-teman itu duduk di kursi paling depan menghadap tembok, ini ada satu minus ya. Kita itu tidak mendapatkan footrest atau pijakan kaki, dan juga kita tidak mendapatkan kantong kecil yang biasa ada di belakang kursi. Untuk toilet pada kereta eksekutif stainless steel ada pada satu sisi ruangan ya, termasuk juga di kereta api Malabar. Ini toilet pria dan toilet wanita sudah dipisah berdasarkan gender. Mumpung toiletnya kebuka, nah kita bisa intip dulu. Kurang lebih untuk fasilitasnya sama ya teman-teman. Kita lihat dulu. Untuk di toilet kereta api stainless steel ini, kita bisa lihat di sini ada satu cermin yang ukurannya gede banget. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tempat sabun, tong sampah, tempat tisu, kloset duduk, ada tombol flash untuk membilas, nyempil di sini, ada jet shower, lalu ada pegangan, ada pewangi ruangan, dan juga ada gantungan untuk pakaian. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19:39. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kertosono. Dan stasiun Kertosono ini merupakan stasiun yang memiliki percabangan jalur. Kita nanti akan bergerak ke arah kanan menuju arah Kediri, Blitar, sampai dengan Malang. Dan di sini juga kereta api Malabar yang pagi dari arah Bandung akan tunggu bersilang dengan kereta api Malabar reguler dari arah Malang menuju arah Bandung keberangkatan sore hari. Lalu ada juga percabangan ke arah kiri ya, menuju ke arah Surabaya Gubeng. Dan juga teman-teman ya, akhirnya ini kanopi di stasiun Kertosono beserta dengan kelengkapannya, lampunya sudah mulai terpasang. Jadi enak kan untuk akses naik turun penumpang di stasiun ini sekarang. Ya namanya juga stasiun yang banyak melayani pemberhentian kereta, udah seharusnya kayak gini sih. Yang masuk di jalur 1 itu adalah kereta Malabar reguler ya. Keberangkatan sore dari Malang tujuan Bandung. Ini rangkaiannya beda teman-teman, Malabar reguler dengan yang Malabar pagi.
Malabar reguler yang stainless itu cuman kereta restorasinya doang ya. Satu fakta lagi teman-teman, kereta Malabar reguler ini berjalan di angka 100. Kita berjalan di angka 120. Tapi untuk waktu tempuh itu cuma beda 10 menit doang. Karena untuk kereta Malabar pagi ini tuh tadi kan kalah banyak silang ya. Sekarang jam 20:08, kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Kediri. Di sini jadwal berhentinya memang sebentar ya. Yang turun juga di stasiun Kediri lumayan rame teman-teman. Entah dari kereta kelas eksekutif dan juga premium. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:39. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Tulung Agung. Yang turun di stasiun Tulung Agung lumayan rame, dan yang naik ke arah Malang juga ternyata ada teman-teman. Karena memang dari Tulung Agung ke Malang itu ada tarif khusus ya. Jadi ada beberapa orang juga tadi yang naik, dikirain saya nggak akan ada yang naik lagi. Nah, di stasiun Tulung Agung ini kereta api Malabar harus berhenti agak lama, sekitaran 7 menitan ke depan, untuk bersilang dengan kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan stasiun Pasar Senen via Semarang Tawang. Jadi ini dia untuk kereta api Majapahit ya. Dan kereta api Majapahit ini merupakan kereta full ekonomi komersil menggunakan rangkaian armada K3 Kemenhub. Nah, jadi untuk kapasitas tempat duduknya berhadap-hadapan tapi 80 kursi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:23. Kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar. Menurut saya agak aneh ya, Malabar jam setengah 10 malam gini tiba di stasiun Blitar. Biasanya nyampe sini Malabar itu jam 5-an teman-teman. Untuk perjalanan kali ini naik kereta api Malabar akan berakhir sekitar 1 jam ke depan, sehingga sebelum tiba di tujuan akhir saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Malabar sebenarnya ini itu bukan kereta baru ya, hanya saja untuk kereta api Malabar yang semula ada satu keberangkatan setiap harinya baik dari arah Malang ataupun dari arah Bandung pada sore hari, sekarang itu ditambah jam keberangkatannya menjadi 2 keberangkatan dari 2 arah. Ada perjalanan pagi dan juga ada perjalanan sore hari. Nah, untuk kereta api Malabar juga memiliki perbedaan di antara keduanya. Yang Malabar pagi ini tuh menggunakan armada kereta stainless steel. Dan apabila kereta Malabar yang reguler masih menggunakan rangkaian lama. Lalu, untuk kereta api Malabar secara dari segi kelas, sebenarnya sama aja ya, membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada 4 kereta kelas eksekutif, dan juga ada kereta kelas premium. Nah, untuk kereta api Malabar pagi, itu tuh kereta premium stainless steel. Sedangkan untuk kereta api Malabar yang reguler keberangkatan sore, dia menggunakan armada kereta ekonomi K3 New Image, atau bisa kita sebut generasi sebelum kereta premium ya. Nah, untuk harga tiket kereta api Malabar, baik yang pagi ataupun juga yang perjalanan sore, sebenarnya sama aja ya teman-teman. Ada di kisaran Rp470.000 sampai dengan Rp610.000 di kelas eksekutifnya. Namun karena perjalanan kereta Malabar pagi adalah bisa dibilang jam keberangkatan baru, jadi sekarang itu yang saya lihat hanya dijual satu subkelas saja seharga Rp525.000. Mungkin apabila kereta api Malabar pagi ini peminatnya banyak, lambat laun itu harga tiketnya akan menyesuaikan dan juga akan dinaikkan ya.
Satu lagi, untuk harga tiket juga bisa berbeda-beda tiap penumpang, tergantung hari keberangkatan dan waktu pemesanan tiket. Kalau kita pesan dari jauh-jauh hari, bisa dapat harga yang lebih murah. Lalu dari segi sarana kereta ya, pada kereta api Malabar pagi di eksekutif 3 kali ini, menurut saya pribadi, dari segi kekedapan suara, ini sebenarnya oke-oke aja sih, seperti kereta stainless steel yang lainnya. Memang di sini plus minus saya karena berada di area jajaran paling depan, dekat dengan pintu bordes, pastinya lebih berisik ya. Lalu dari segi guncangan juga, ini normal-normal aja. Di beberapa titik memang terasa guncangannya, tapi di beberapa titik juga menurut saya udah cukup baik. Dan dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan di beberapa waktu, ini AC-nya berasa dingin banget ya teman-teman. Lalu, yang terakhir nih, untuk perjalanan kereta api Malabar di waktu pagi hari, terutama dari arah Bandung, tujuan ke arah Malang. Untuk saya pribadi, kereta api Malabar pagi dari arah Bandung, jam keberangkatan sebenarnya enak banget ya, karena tidak terlalu pagi, sudah mengarah ke arah siang hari. Berangkat dari Bandung itu sekitar jam 9:50 waktu Indonesia Barat. Cocok banget buat teman-teman yang bepergian sampai dengan ke Yogyakarta, Solo, Madiun, dan juga ke arah Kertosono, Kediri gitulah ya. Ke Blitar juga bahkan jamnya masih oke, menurut saya pribadi. Tapi ketika kita tiba di tujuan akhir di stasiun Malang, itu tuh udah hampir jam 11 malam. Jujur saja, untuk saya yang bukan orang Malang, nyampe jam 11 malam di kota tujuan tuh memang agak sedikit kemalaman ya teman-teman. Mungkin untuk orang Malang asli mah bakal enak-enak aja seperti itu. Nah, tapi kebalikan, dari arah Malang menuju ke arah Bandung, itu jamnya menurut saya lebih pas lagi. Karena berangkat pagi hari sebelum jam 6, di mana jam setengah 6 itu di kota Malang, biasanya udah mulai agak terang, dan tiba di Bandung juga sebelum maghrib. Ya maghrib lah, sebelum jam 6 sore. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Malabar pagi. Sebenarnya kan bukan perjalanan kereta baru juga ya, tapi karena memang banyak teman-teman yang request supaya dibuatkan perjalanan naik kereta api Malabar pagi, jadi baru kesampaian kali ini ya. Karena sebelum-sebelumnya saya review dulu perjalanan kereta api Papandayan dan juga kereta api Pangandaran, sehingga apabila teman-teman mau nonton video naik kereta api Papandayan dan Pangandaran, bisa cek juga videonya di channel saya. Pada intinya, naik kereta api Malabar pagi menurut saya itu lebih menyenangkan, dikarenakan selama di perjalanan kita juga bisa menikmati keindahan alam, terutama di area Daop 2 Bandung yang memiliki jalur ekstrim, kontur tanah naik turun, lintasan yang berkelok-kelok, pemandangannya juga indah banget. Baiklah, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan akan tiba di tujuan saya di Kota Malang, Stasiun Malang. Jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:23 menit. Perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Kepanjen. Nah, kalau stasiun Kepanjen ini sebenarnya sudah memasuki Malang, tapi kabupaten ya teman-teman. Setelah dari stasiun Kepanjen ini, kereta api Malabar akan berhenti juga di stasiun Malang Kota Lama. Dan setelah Malang Kota Lama, kita akan langsung bablas ke stasiun Malang ya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Malang Station. Please prepare yourself, check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Alhamdulillah pukul 22:53 menit, awal 2 menit dari jadwal seharusnya, kita tiba di stasiun Malang ya. Widih, ini yang turun di stasiun Malang rame, asli. Ini kereta Malabar cocok sih kalau bawa 2 perjalanan, karena memang nyampe jam 11 aja ternyata ini tuh penumpangnya rame yang turun loh.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung selama kurang lebih 13 jam naik kereta api Malabar, kereta yang memang sudah lama tapi ada jam keberangkatan pagi untuk sekarang ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!